diisap. Dihisap Nah, aja. sementara saya kepengen bilang, rokok aja kan, asap itu kan barang aneh masuk ke dalam. Vape atau sisa segala macam, itu lebih parah lagi, itu uap. Jadi udah pasti paru-paru diserang, udah pasti. Oke, oke, oke. Om, tapi kalau ngelihat yang anak-anak sekarang itu yang tadi Om bilang pakai vape, pakai shisha, gitu-gitu, eh, gimana sih Om ngelihatnya perkembangan rokok ini Ya, dari yang kalau cuma saya boleh dulu? ngomong ke mereka dan didengar, nggak didengar juga, karena saya pernah ada di ini itu ya, Ya. saya itu sebetulnya ketawa bagaimana susahnya mereka gitu, harus memenuhi itu. Gitu. Kayak saya dulu kan pesawat belum semuanya loh. Dulu pesawat yang di atas 2 jam eh, baru nggak boleh ngerokok. Selebihnya sebelumnya dulu ada terbagi dua, belakang tuh biasanya untuk rokok dulu di pesawat kayak gitu. Udah Oh, 2 jam, wah itu saya setengah mati. Saya diam-diam tuh, saya ngerti bener gimana saya nutup smoke detector segala macam di kamar mandi pesawat tuh, saya tutup pakai tisu basah, plok kayak gitu, saya ngerokok di dalam. Sampai kayak gitu saya. Betapa apa ya, ngeselin kan hidup begitu, gitu, berpudak gitu. Nah sekarang makanya saya ada banyak hal yang saya lihat dari orang-orang itu, saya ketawa. Apalagi kalau ngelihat di sebuah ruangan, ada ruangan tertutup gitu, ada perokok semua di dalam, saya ketawa gitu. Ya Allah, gua dulu untung, gua nggak berhenti, kalau nggak kayak gitu tuh gua harus dikurung dulu kayak gitu. Ketawa tuh ngelihat kayak gitu, ketawa puas banget. Sama ya kalau ngelihat ini sekarang kan memang nggak tahu kenapa ya. Vape itu sebetulnya flavor, jadi rasa. Dia harusnya dikumur seperti cigars, cerutu, seperti cerutu. Tapi sekarang orang bercerutu pun ada yang dihisap. Itu bukan 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 pencerutu berat juga gitu. Pencerutu itu edik memang, tapi karena rasa, karena wanginya, karena rasa di ya ngerasainnya itu di langit-langit. Saya dulu MIPA juga, soalnya saya pakai pipa, saya ngelinting juga, tapi bukan ganja ya. Saya ngelinting tembakau dari Belanda tuh biasa. Saya kegemaran saya di sini nggak ada ini di bawah panel itu yang hal suara. Saya ngelinting kalau, wah itu enak banget dan berasa banget itu. Apa ya kalau orang Jawa bilang telak, langit-langit. langit-langit ya. Nah, itu enak bener flavornya gitu. Kayak sisa juga kan gitu. Ditahan ini, tahan, biarin berasa di dalam, baru keluarin pelan-pelan. Kalau sekarang kan enggak, diisap. Dihisap Nah, aja. sementara saya kepengen bilang, rokok aja kan, asap itu kan barang aneh masuk ke dalam. Vape atau sisa segala macam, itu lebih parah lagi, itu uap. Jadi udah pasti paru-paru diserang, udah pasti. Apalagi untuk yang nggak kuat. Kenapa? Karena uap. Jatuhnya apa? Boleh ditanya dokter Pak. Jatuhnya kebanyakan paru-paru basah. Sisa segala ini. Itu. Walaupun sekarang dibilang vape ada yang nggak pakai, udah nggak pakai ini lagi, hanya cairan masukin pakai baterai, apa saya nggak ngerti lah ya. Tapi ya intinya cairannya itu kan flavor ya. Iya. Ada rasa buah, ada rasa kopi, ada rasa apa, itu flavor. Jadi apa sih flavor? Aku juga Perasa, perisa. bukan jago bahasa Inggris, tapi kata-katanya gitu. Oh, perasa ya? Perisa. Perisa kayaknya. Perisa, ya Perisa. perisa. Perisa kayak gitu. Bukan buat dihisap gitu. Menurut aku ya. Dan dulu aku diajarin. Ya nggak tahu kan, aku semua kan belajar bener-bener gitu ya. Cerutu menjadi suka ya karena itu, bukan karena mahal banget ya, aku nggak begitu terus. Kadang-kadang MIPA pakai tembakau yang saya bilang kayak gitu. Itu gitu. Jadi kalau yang tembakau khusus buat pipa itu pun nggak dihisap.
atau ditahan dulu. Boleh tanya deh sama pencerutu ulung atau pesisa ulung yang dari luar, mereka akan rasakan itu nggak bisa. Siap. Gimana Tita? Silahkan. Oke, thank you Kak Vivi. Tadi penasaran, Om Indro, kan kalaupun berhenti merokok, tidak sebagai perokok aktif, tapi kan di sekitar kita masih dikelilingi banyak perokok-perokok pasif. Nah, gimana sih Om Indro menyikapi kondisi tersebut? Apakah mungkin juga mengalami gejala-gejala ketidaknyamanan secara fisik gitu ya, ketika mencium bau rokok misalnya sebagai perokok pasif dalam hal ini gitu? Saya sudah sampai pada tahap itu. Jadi, mohon maaf, sekarang kan agak mendingan, agak saya katakan ya, bukan menyelesaikan. Karena kebetulan kita pandemi, kita kan, saya sampai sekarang selalu bermasker. Itu agak sedikit mengurangi ketidaknyamanan saya, kalau toh ada perokok di dekat-dekat saya. Tapi gini, sekarang semakin maju bangsa ini, negara ini, banyak sekali tempat-tempat yang tidak boleh merokok. Ya, atau disediakan tempat merokok sendiri. Itu buat saya menyenangkan banget. Karena saya udah mulai ada orang liwat habis ngerokok itu saya kecium tuh mas saya. Ini orang habis ngerokok nih. Udah agak apa ya, antipati sih enggak, tapi kayak ya kalau bisa menghindar lah gitu. Kayak gitu. Jadi begitu juga kalau di tempat orang-orang yang lebih banyak merokok. Ya, saya akan menghindar. Bukan saya lu jangan ngerokok dekat gua, enggak lah. Aku merasa di situ minoritas ya, tahu diri lah itu keluar dari lingkungan itu gitu. Sebenarnya selain minoritas, tapi kan sebenarnya itu hak Om Indro ya, dan hak orang-orang lain untuk menghirup udara bersih sebenarnya. Gitu. Anda yakin Indonesia ini mengerti mengenai hak itu? Demen banget nih Om Indro ngomong begini. Saya nggak akan perpanjang. Anda yakin benar? Gini ya, 20% aja dari bangsa ini mengerti hak itu, yakin nggak? 20% aja. Ya kan? Mantap nih jawabannya. Sama seperti kemarin saya meminta untuk menghentikan orang yang mirip-mirip Warkop itu. Saya bilang, saya nggak yakin 5% aja orang tahu hak saya. Walaupun sampai akhirnya Dirjen Hakim belain gitu. Iya benar, ini bisa gini. Ya kan kayak gitu. Jadi artinya gini, mungkin kita semua belum bisa berpikir ke arah situ, walaupun harusnya berpikir ke arah situ, tapi kelihatannya masih belum. Mohon maaf, kalau kita semua udah bisa berpikir seperti itu, kita nggak akan terpecah agama ini, nggak akan terpecah lah. Ya kan, artinya ya nggak usah nyebut agamanya, tapi kan ada kenyataan bangsa ini terpecah belah dengan agama. Ya kan? Kalau kita semua pandai, pintar, nggak akan ada itu, udahlah gitu. Ini kan justru pemanfaatan kebodohan yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang pintar yang bodoh gitu untuk menguasai itu. Nah, itu juga begitu Bapak Rokok. Susah kita ngomong, gue punya hak untuk sehat. Seperti lu juga kayak gitu punya hak. So jangan kotori ruang ini, ruang umum ini dengan asap rokok. Nggak bisa, belum bisa. Mereka pasti akan Betul. Ini negara bebas, ini negara merdeka. Ada nggak undang-undangnya nggak boleh merokok di tempat umum misalnya kayak gitu? Ya pasti akan begitu kan. Ya, merasa seperti pintar tapi padahal kita sendiri mendengar, oh ya udahlah nggak usah gua terusin, gua ngomong sama orang gila gitu kan akhirnya. Ya, itu yang tadi saya maksud, bahwa Anda yakin nggak bahwa katakanlah 20% aja penduduk Indonesia ini tahu hak itu gitu. Oke, iya. Menarik sekali jawabannya Om Indro. Oke, saya kasih kesempatan Kak Karin sudah raise hand, mau langsung tanya ke Om Indro. Silakan Mbak Karin. 1 detik. Oh ya. Iya, silakan Om, minum dulu. Habis ketawa tadi. Aku ya habis ini ya. Habis ini silakan Kak Karin mau bertanya. Udah. Minum kan santai ya. Santai Om. Tadi
dengar cerita-ceritanya ada rasa terharu campur salut juga gitu ya. Ini apa namanya? Tadi kan sempat cerita tuh, katanya kalau misalnya di tempat-tempat umum gitu ya, itu kan sekarang tuh ada apa namanya kayak larangan yang nggak boleh merokok gitu. Tapi ternyata kan tidak semua orang itu tahu ataupun mungkin ada yang tahu tapi cuek saja gitu ya. Seperti kayak yang lagi viral sekarang itu yang anak Citayam di Dukuh Atas itu loh. Iya, iya. Nah, itu kan mereka secara usia masih di bawah dewasa ya, rata-rata masih remaja ya dan pradewasa gitu. Tapi ternyata udah jadi perokok ya, perokok aktif gitu. Nah, itu menurut gimana? Terus ada juga saya kan cukup sering ke rumah sakit karena memang saya punya sakit yang mengharuskan setiap bulan itu pergi kontrol beberapa kali gitu. Misalnya nih di sebuah rumah sakit daerah Salemba, rumah sakit pemerintah, nggak usah disebut namanya Om, udah Ya, tahu ya pasti anaknya. Itu di depan rumah sakit itu pagar gitu. Sering yang duduk-duduk itu banyak orang ya, nggak tahu itu pasiennya atau penunggunya atau mungkin cuma apa sih namanya orang-orang jualan gitu atau gimana gitu ya. Tapi di depan situ duduk ya itu ngerokok gitu. Padahal kan di situ tuh udah jelas tidak boleh merokok kan, kawasan dilarang merokok. Bahkan saya pernah sekali pulang dari rumah sakit itu, ada tuh fotonya, seorang bapak-bapak berdiri tepat di depan pintu keluar masuk rumah sakit itu, pagarnya gitu ya, di trotoar situ, dia ngerokok gitu. Tapi di belakang dia itu tepat-tepat tulis, kawasan dilarang merokok, matikan rokokmu pada tempatnya gitu. Tapi dia ngerokok beneran. Dugaan saya sih pasien sih, karena kemudian dia bawa tas ini isinya berkas tuh kayaknya ronsen gitu kayak gitu. Itu kan ironis. Bahkan ada di satu rumah sakit lain, rumah sakit swasta juga di Salemba juga ada lapak rokok ya di depan rumah sakit ya di ujung dekat pintu masuk situ, yang nggak di tengah-tengah, di ujung pintu keluar masuk tapi yang paling ujung sono gitu. Kayak gitu kan miris tuh. Menurut pendapat gimana itu? Ya, jadi gini. Saya tadi bilang mohon maaf banget kalau mungkin saja saya salah, tapi gini, kita ini harus dibilang, ini sebetulnya perbedaan mencoloknya, saya nggak membela salah satu presiden atau gimana. Perbedaan mencolok bangsa ini untuk kemudian pandai, ini kan baru akhir-akhir ini. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Tadinya kita takut ngomong, sekarang orang nggak bener aja ngomong, orang beragama aja bisa fitnah gitu secara umum saya. Ya, jadi euforia itu kan baru terakhir ini. Jadi untuk aturan juga seperti itu. Saya ngelihat, hidup saya tuh keluarga, kalau toh yang namanya kesehatan ada di rumah sakit tertentu, saya nggak usah sebut namanya ya, di situ. Itu saya ngalamin bener, larangan merokoknya dari pertama. Itu masih ada supir yang ngerokok di mobil, di pelataran apa, sampai di ini satpam. Saya tahu bener karena saya tahu direksinya segala macam. Saya kadang-kadang ngomong gini. Wah, dia gencarin satpamnya apa segala. Tadinya satpam bahkan masih rokok di pos gitu kan, kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Jauh sebelum ini, akhirnya semuanya terbiasa. Mereka merokok keluar pagar dulu. Jadi yang candu banget dia keluar pagar. Baik orang yang nungguin jaket, supir atau siapapun, mereka akan keluar pagar. Nggak akan ada di ini apa? Di dalam pekarangan. Walaupun tadinya seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau menurut saya, kalau yang Anda bilang tadi di rumah sakit di daerah, saya tahulah kira-kira itu rumah sakit. Jadi seharusnya kebijakan anti rokok di rumah sakit atau kebijakan kesehatan di lingkungan rumah sakit harus dipenuhi betul-betul oleh pihak rumah sakit. Dia harus tegas. Ketika tegas mungkin 3 bulan aja itu sudah pasti akan jauh berkurang. Jauh berkurang. Kalau toh kemudian ada terus langsung ditegur, Pak mohon maaf,
bisa baik-baik kok itu. Mohon maaf, kami di sini tidak diperbolehkan merokok. Anda bisa di luar pagar, gitu, kayak gitu misalnya. Saya pikir itu sih Mbak. Jadi satu pihak para perokok ini merasa memang masih punya hak yang masih seenaknya atau segala macam. Kayak gitu. Tapi di lain pihak juga memang butuh sebuah perjuangan untuk mencapai sebuah keadaan yang baik. Nah, menurut saya perjuangan itu juga harus diikuti oleh pihak katakanlah penentu kebijakan pada lokasi itu gitu. Jadi misalnya ya manajemen rumah sakitnya harus tegas, nggak boleh kalian harus keluar dari sini. Ini hak dari orang-orang yang ingin sehat di sini. Nah, kalau Anda memang merasakan itu lebih baik untuk Anda, ya silakan di luar teritori ini. Mungkin saya pikir sih kayak gitu. Jadi ya memang nggak kayak balik tangan ya, nggak semudah itu. Karena saya nggak ngikutin lagi. Saya dulu sebagai duta anti tembakau, saya sempat tahu cuma data statistiknya segala macam. Saya lupa. Tapi kira-kira dulu bahkan Indonesia itu adalah negara dengan masyarakat perokok akut, termasuk. Jadi bayangkan ya seperti apa. Dan ada ratusan ribu rokok, merek rokok, baik rokok besar maupun rokok rumahan. Jadi ada industri rumahan yang khusus yang dikatakan rokok sehat. Jadi kalau sakit itu rokok itu bisa sembuh. Diyakini itu, gitu. Itu ada mahal satu bungkusnya. Terakhir beberapa tahun yang lalu satu bungkusnya itu bisa 40.000. Itu yang paling murahnya. Ada yang sampai 70.000 satu bungkus. 12 batang. Itu banyak sekali. Jadi memang saya sih punya keyakinan memang nggak gampang gitu untuk memerangi rokok di Indonesia ini kan. Karena udah jadi budaya. Saya mohon maaf saya tarik ke belakang. Saya ingat banget betapa walaupun dia nggak teriak-teriak, ada seorang menteri pendidikan, saya nggak usah sebut namanya, itu perokok berat. Saya pernah ketemu, saya waktu itu masih perokok, muda tenang dan perokok. Nih, gua kasih lihat orang-orang yang berumur 100 tahun, dia perokok berat. Dia punya videonya. Orang-orang yang berumur 100 tahun dan perokok berat. Ada orang Indonesia. Orang Cina, orang Indonesia, orang saya ingat benar orang Latin, itu perokok-perokok Indian, Red Indian ya, bukan hanya India, tapi Red Indian. Itu merokok. Bayangin gitu. Jadi memang kita ada pembenaran dari orang-orang yang sebetulnya kita harapkan bisa menjadi contoh bahwa ini perokok yang insaf gitu katakanlah ya. Tapi dia nggak lakukan itu. Justru dia mencari pembenaran. Nih, gue juga cari nih, ini ada nih. Jadi hal-hal seperti itu memang sulit ya, karena berhubungan dengan budaya. Baik itu budaya bangsa maupun budaya pada masing-masing keluarga. Itu yang menurut saya susah untuk bisa dilawan. Ya, ini saya juga dulu pernah punya pengalaman, misalnya pas naik angkot gitu ya, ada yang satu penumpang bapak-bapak ngerokok gitu. Terus saya ini kan nggak bisa juga karena asap rokok. Kalau kena asap rokok tuh langsung berasa mual, memuntah-muntah gitu ya. Jadi saya bilang minta tolong tuh ininya dimatikan gitu. Marah-marah bapak itu gitu. Kan sebenarnya sudah ada peraturan tidak boleh merokok di dalam angkutan umum. Dia marah-marah dia. Jadi susah juga ya. Karena yang ditegur itu dikasih tahu malah lebih galak daripada itu. Ya banyak. Gitu. Dan mohon maaf, itu bukan hanya terjadi pada soal rokok. Apapun. Ya. Di lalu lintas misalnya, motor-motor itu gitu. Saya sih mohon maaf, motor-motor itu merajalelanya minta ampun tuh. Coba kita serempet dikit, waduh, dia bener aja pasti, nggak ada salahnya. Apalagi kalau udah itu tuh teman-temannya
ngeroyok yang terjadi kayak gitu. Jadi itu sama semua. Nggak tahu ya, saya sebetulnya malu sih perilaku itu pada bangsa ini. Gitu. Saya malu banget sih. Ketika seseorang yang jelas-jelas salah tapi melawan hanya untuk pembenaran, seolah-olah gini loh. Ya kenapa? Gue jagoan di sini, mau apa lo? Seolah-olah kayak gitu. Nah, itu beneran, itu banyak, bukan hanya di rokok. Saya makanya begitu ngomong soal apa tadi, ya angkot, wah saya banyak dengar itu kayak gitu. Coba yang berhadapan kita gitu, dia nggak akan oh ya maaf ya, saya berhadapan sama Mbak pasti ada bilang, saya juga punya hak untuk merokok di sini, pasti gitu. Dan sadarlah bahwa Anda berhadapan dengan orang bodoh, udah itu aja. Ketika Anda berhadapan dengan orang bodoh, udah nggak usah diladenin, karena Anda akan ketularan bodoh. Gitu. Cuma ini kalau yang di rumah sakit saya agak bandingin tuh. Kalau misalnya rumah sakitnya yang di Salemba itu milik pemerintah, tapi dia rumah sakit sipil gitu ya. Sementara saya waktu itu dulu pernah ke rumah sakit punya pemerintah juga, tapi dia milik tentara di Banhil, TNI AL. Di depannya bersih sama sekali, nggak ada orang yang ngerokok sama sekali. Bahkan yang jualan kaki lima juga nggak ada situ. Petugasnya nggak usah rapat-rapat ngomongin. Sementara yang di Salemba ini kan ada petugas ini satpamnya, security-nya gitu. Karena kan rame banget gitu. Jadi mau penumpang ngedrop naik di situ tuh kan harus diatur juga itu kan biar nggak macet gitu. Tapi ya jojong aja gitu itu ngerokok gitu kayak gitu. Iya, ya kan beda Mbak ya. Disiplin di tentara beda dengan disiplin di sipil itu juga. Gitu. Tapi saya kasih contoh tadi di rumah sakit saya nih di daerah Kuningan saya sebut aja. Itu anu banget, tertib banget sama sekali. Tapi bisa dilihat juga misalnya di daerah Pondok Indah sana, di daerah Bintaro, di rumah sakit swasta yang besar juga udah mulai. Saya sih ngelihatnya udah nggak ada orang rokok di dalamnya. Karena saya merhatiin banget juga karena saya bekas perokok kan, saya jadi ngelihat sebuah rumah sakit hebat apa tidak ketika yang manajemennya berjalan dengan baik. Ya salah satunya adalah dia memberikan aturan di rumah sakit ini bebas asap rokok misalnya. Ya benar-benar bebas asap rokok karena tidak ada yang merokok benar-benar di lingkungan. Saya pikir sih itu sebuah proses, Mbak. Kita tahu kan misalnya kayak rumah sakit negeri walaupun negeri tapi sipil ya nggak tahu deh, saya takut salah ngomong, tapi ya itu manajemennya, nggak ada kepedulian manajemennya terhadap hal-hal kecil. Sebagai contoh gini, saya masuk sesuatu tempat persewaan, ya studio, ya apa, saya menilai dia bagus dari apa? WC-nya. Kalau WC-nya terawat bagus, wangi, apa segala, saya yakin semua manajemen di situ bagus. Semua pengaturannya bagus. Nah, seperti itu juga saya melihat rumah sakit, Mbak. Ketika masih ada orang merokok, masih ada apa, segala, nggak peduli, mohon maaf, di dalam rumah sakit klakson, aduh itu berarti manajemennya nggak beres lah itu. Menurut saya ya, artinya ya mungkin dia rumah sakit yang bagus untuk menyembuhkan orang, tapi bukan rumah sakit yang bagus dalam pelayanan, menurut saya dalam ya melayani orang yang harusnya juga diorangkan, gitu. Kalau orang Jawa bilang diwongke gitu ya, kayak gitu. Terus satu lagi ya Om, pertanyaannya kalau dua ding, misal satu itu kalau menurut Om itu faktor yang paling mempengaruhi seseorang jadi perokok itu apa gitu ya? Terus kalau misalnya anak-anak faktor apa sih yang lebih mempengaruhi gitu? Kalau orang dewasa itu apa gitu? Terus sama satu lagi, Mami kan sekarang udah berhenti merokok gitu ya, udah lama gitu ya. Tapi kalau menit perjalanan ke belakang dulu juga jadi perokok berat gitu ya. Mungkin ada semacam perasaan bagaimana gitu nggak kalau menilik masa lalunya gitu, yang seorang perokok berat dengan sekarang itu mungkin sebagai ya apa ya namanya perjalanan hidup ya kayak gitu ya kayak gitu. Itu aja Om. Ya saya sih sebetulnya kalau mengingat masa lalu kayak gitu
saya bangga sekarang gitu. Artinya gini, Mm-mm. duh untung gue nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu sekarang betapa susahnya gue hidup gue, kayak gitu kan. Nggak gua harus cari tempat merokok, saya harus Iya. berhenti ngerokok dulu sementara gitu kan. Sementara saya rokoknya nggak pernah berhenti kan kayak gitu. Nah, saya kalau ya ke belakang flashdisk gitu, ya aduh, untung gua nggak kayak dulu. Hanya itu sih. Dan mungkin ada sedikit malu ya. Mungkin ada, ya Allah dulu. Mm-mm. Kalau gua nggak ngerokok sama sekali, mungkin ya jauh lebih sehat kali hidupku gitu ya. Termasuk anak-anakku segala macam kayak gitu. Jadi ya itu sih, cuma perasaannya itu aja, nggak terlalu. Saya lebih bangga lagi bahwa saya sudah keluar dari itu, saya sudah nggak seperti itu lagi. Mungkin saya lebih bangganya. Terus tadi pertanyaan pertamanya apa? Aku nggak. Itu apa namanya, menurut Om itu kalau berdasarkan dari pengalaman pribadi gitu ya, itu faktor yang paling mempengaruhi seseorang jadi perokok itu apa gitu. Kalau misalnya kalau anak-anak gitu ya gimana apa gitu. Terus kalau misalnya orang dewasa itu apa gitu. Pasti kan mungkin faktornya ada sedikit perbedaan gitu kan. Ya. Tapi yang paling dominan. Sebetulnya gini, orang dewasa di Indonesia ini tidak ada yang merokok ketika dewasa. Selalu diawali dengan dari muda atau dari kecil. Itu anehnya. Gitu. Ya, itu anehnya. Jadi ada semacam sebuah penelitian waktu itu ya, ketika saya jadi duta anti tembakau itu seperti itu. Jadi memang yang memprihatinkan adalah betapa anak-anak muda yang mulai merokok. Gitu. Jadi hampir 60% rokok itu dikonsumsi oleh anak-anak remaja. Oh iya. 60%. Beberapa tahun yang lalu ya, mungkin berapa tahun ya, 10 tahun yang lalu mungkin ya. Kayak gitu, itu yang memprihatinkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah dimulai dari anak muda memang. Bukan ada orang tua yang baru-baru. Mungkin ada satu dua ya yang tidak terdeteksi gitu. Tapi kalau toh itu pasti ada hal psikologis yang mempengaruhi. Nah, sementara kalau untuk anak-anak, dari mulai anak-anak hanya satu aja gitu. Lingkungan. Hanya satu itu, lingkungan. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, ya, lingkungan yang lain yang mempengaruhi dia untuk merokok. Karena mau merokok, minum minuman keras, narkoba, itu diawali dari lingkungan yang dia kepengen coba. Seolah-olah hal-hal kayak gitu, apalagi buat anak kecil, gue berani, gue jago, kayak gitu. Nah, itu yang mengawali. Dan itu betapa sulitnya memerangi itu. Makanya saya di rumah ketika sadar tentang itu, aduh, gua harus nyontoin nih. Walaupun mungkin telat ya, kakak-kakaknya udah lebih gede apa segala macam. Mereka tahu aku ngerokok, gitu. Walaupun di depan mereka aku nggak kepengen merokok. Artinya misalnya di mobil gitu, ada mereka, aku nggak akan merokok. Atau di kamar gitu, kamar aku bebas rokok kamarku. Aku hanya untuk tidur, tapi sebelum merokok aku di luar gitu merokok. Di setiap ruangan dulu di rumah ini ada asbak sebesar ini, itu karena lingkunganku juga merokok. Tapi nggak tahu kenapa lingkunganku tetap merokok, tapi malah mereka yang nggak enak gitu. Kalau udah di rumah ini, gua ke depan dulu, ngapain? Gua merokok dulu. Udah sini aja, ntar gua sediain ini kipas angin. Nggak enak. Kayak gitu ya. Alhamdulillah saya lebih, walaupun saya minoritas gitu, tapi lebih dilihat daripada yang mayoritas. Mereka lebih nggak enak sama saya kayak gitu. Tapi ya itulah yang terjadi gitu. Jadi buat saya yang paling penting sebetulnya keluarga. Karena benteng pertama itu kalau dulu, mohon maaf, Bung Karno itu sampai bikin nama anak aja campur tangan untuk keluarga. Jangan pakai cengeng itu. Biarkan anaknya punya etos kerja yang hebat dengan nama yang keren, Bambang misalnya gitu. Dulu Bung Karno kan Orde Lama bilangnya kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi memang saya ngelihat ada benarnya Bung Karno ikut campur pada
pada masalah keluarga. Karena apa? Karena dari keluarga ini kita pengen ada pemuda harapan bangsa kayak gitu kan. Cara berpikir Bung Karno kan kayak gitu. Dan kemudian berubah semua kan. Kemudian berubah ada konsumerisasi pada apapun setelah di era Orde Baru. Semuanya serba duit, semuanya serba ini. Sampai dulu orang luar negeri belajar di sini, Orde Baru, sampai pejabat pun bangga menyekolahkan anaknya di luar negeri. Itu kan ada perubahan cara berpikir yang gila-gilaan saat itu. Nah, kalau menurut saya setuju Bung Karno dulu ya, dia benar-benar masuk ke keluarga. Walaupun saya belum dengar bahwa masuk ke keluarga untuk tidak merokok anak-anaknya, saya memang nggak dengar. Tapi menurut saya itu benar banget. Kalau saya boleh perpanjang sedikit, bagaimana peran orang tua pada hal ini. Gini, kita bahkan sudah berubah cara berpikir kita. Ketika seorang anak salah, seorang anak nakal, kita menyalahkan keadaan. Mencontoh film-film itu. Oh iya. Nggak Iya, pernah betul. kita menyalahkan orang tuanya yang bertanggung jawab pada anak. Saya ikut kemarin undang-undang pornografi. Saya salah satu yang menolak. Dan saya merasa aneh anggota DPR mengesahkan. Karena gini, kita berdebat. Ada salah satu anggota DPR dari kelompok agama, saya harus sebut. Mas Indro, sekarang ini anak-anak kita SD itu sudah menonton Blue Film. Saya diam aja, saya ketawa tuh sampai di giliran saya menjawab, saya gitu. Bapak, tadi siapa yang nanya ke saya, Bapak? Bapak, saat anak-anak kita itu nonton film, orang tuanya di mana? Kan gitu cara berpikirnya harusnya. Tapi mereka nggak masuk kepada cara berpikir seperti itu. Saya semakin yakin saya umur panjang karena saya nggak jadi anggota DPR. Ya, mungkin kalau nggak udah keriput itu. Banyak pikir. Pikir yang nggak. Anak-anak peniru ulung katanya. Lah, justru itu. Sampai pada film ya. Kan ada jelas di situ BO butuh bantuan orang tua. Pernahkah ada orang tua berpikir terhadap itu? 1/1000 mungkin, bahkan 1% aja nggak ada. 1/1000 mungkin, iya. Enggak. Generasi sekarang dibesarkan oleh babysitter. Mohon maaf, ya. Generasi-generasi yang harusnya menjadi harapan kita, artinya menengah ya. Orang yang punya intelektualitasnya seperti apa kayak gitu. Kalau bawah memang butuh perjuangan dan butuh sentuhan betul-betul dari pemerintah, dari kita semua, bukan hanya pemerintah. Tapi kalau di tengah itu kita mengasumsinya kan mereka punya pendidikan yang baik, tapi tidak satu pun yang peduli terhadap itu. Mereka menyalahkan, oh warkop itu soalnya ini gini. Ibu nonton, tapi ikut nonton, ikut sama anak, iya. Ngomong nggak atau nutup mata anaknya nggak kalau pasar? Enggak. Besok pedulinya di mana? Sementara cuma butuh waktu ngomong sedikit loh. Itu pakaian berenang namanya. Digunakan di pantai atau di tempat berenang. Nggak boleh di mall ada. Anda boleh nonton film warkop, ada nggak bikini di mall? Ada nggak bikini di rumah sendiri? Ya kan? Karena anak juga jangan dibohongi hanya dengan hal-hal yang tidak benar. Ini nggak punya budaya. Orang tua kita nggak ada budaya ke situ. Apa Komnas Anak demo pada bawa anak, ada yang ngomong teriak-teriak? Nggak ada. Ada yang ngomong tuh bapak-bapak bawa anak 3 melanggar lalu lintas dengan apa? Melawan arah. Buat saya, mohon maaf, itu orang tua atau siapapun yang membojek anak bertiga menanamkan kriminalitas sejak dini, melanggar lalu lintas, melanggar aturan. Ini saya kepengen perpanjang ini karena apa? Orang tua bertanggung jawab penuh, Mbak, terhadap generasi muda kita, anak-anak kita. Kita harus menerapkan itu. Walaupun juga belum tentu sukses. Kalau yang belum tentu sukses saja nggak dijalanin, gimana yang lain gitu.
Nggak ada satupun orang tua. Even kesejahteraan anak. Saya dulu ingat benar ada salah satu ada iklan dituntut kebetulan berhubungan sama teman saya, Taufik Safal. Dia ada di pundak seseorang, anaknya minum susu hebat banget, sampai dari tahun kecil, dia Taufik Safal ada di sini, menjadi besar, itu dituntut. Termasuk bintangnya gitu. Habis itu selesai, karena udah diselesaikan dengan bijak. Selesai. Baik tuntutannya maupun penyelesaian, saya nggak habis pikir gitu. Itu iklan dan orang tahu semua itu nggak mungkin seorang anak kecil ada orang besar di sini kemudian naik dia ngomong wah itu mengeksploitasi anak begini. Banyak hal. Sensor. Orang merokok ditutup, asapnya ditutup. Orang nanya itu apa sih? Asap apa? Asap rokok. Kenapa nggak dipotong aja sekalian? Cuma ditutup asapnya. Orang mau ini nembak. Pistolnya ditutup. Orangnya kena. Mati. Ya tahulah itu pistol. Jadi banyak hal menurut saya dalam hidup ini justru disepelekan. Sehingga apa? Hasilnya anak-anak kita. Tawuran yang gila-gilaan. Berani nyabet celurit, berani nabet ini. Di mana keamanan? Setelah itu di mana orang tua yang ketika sudah ketangkep? Anda ke daerah, atau nggak usah di daerah, di pinggiran Jakarta atau bahkan di kota. Itu anak SD pada naik motor ke sekolah. Pada naik motor. Udahlah, kita nggak usah menutup-nutupin. Orang tuanya kemana? Orang tuanya bangga. Ya, anak tua. Bisa naik motor ya 8 tahun. Anak saya dari SD udah pada bisa naik motor. Pernah saya izinkan naik motor? Mohon maaf, tidak. Nggak tahu kalau dia nyolong-nyolong. Tidak. Sampai pada umur 16, saya touring, dia kepengen ikut. Oke, tapi you di samping saya. Karena pengampunya saya, penanggung jawab. Dan dia tidak boleh naik motor tanpa saya. Sampai dia punya SIM sendiri. Semua anak saya kayak gitu. Anak saya yang suka motor yang paling tua perempuan, she is bikers. Yang paling kecil juga lagi, he is bikers also. Dan bikers beneran ya, yang ikut aturan, ikut ini, tidak pernah dikawal-kawal gitu ya. Bikers bener ya, benar-benar bikers ya. Itu saya berlakukan kayak gitu. Tapi sekarang lebih banyak orang, apalagi di desa-desa, di kampung, motornya aja udah nggak jelas, motor beli cuma 1 juta, 2 juta. Anak yang pakai jangankan SIM, helm nggak pakai, masuk sekolah, parkir di sekolah, gurunya juga diam aja. Apa? Mau disalahkan anaknya? Enggak. Mereka tidak. Yang salah siapa? Orang tua. Baik orang tua anak itu, orang tua yang mengerti keadaan anaknya. Ini yang kadang-kadang kita lupain. Wah, saya jadi kayak pengajar. Enggak, saya hanya kepengen ingatkan aja. Kadang-kadang kita berpikir seolah-olah langsung pada objeknya, padahal enggak. Padahal enggak. Subjektivitas banget pikiran kita, tidak objektif. Gitu. Ini udah banyak topik buat Hari Anak Nasional, Om, 23 Juli. Teman-teman, kita udah banyak cicilan nih langsung. 1 jam bersama Om Indro udah banyak buat 2 hari ke depan.